Halo semuanya, Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5, kelas 5F Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pengertian transaksi persediaan antar perusahaan. Materi pertama yang akan dibawakan oleh saya mengenai pengertian transaksi persediaan antar perusahaan, lalu yang kedua penjualan persediaan antar perusahaan, yang ketiga perlakuan akuntansi untuk transaksi persediaan antar perusahaan, dan yang terakhir metode biaya dan juga metode ekuitas. Perkenalkan, nama saya Nasli Loni. Saya akan membahas langsung saja ke materi yang pertama. Pengertian transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan adalah bentuk pertukaran antar perusahaan yang paling sering terjadi. Secara konseptual, eliminasi transfer persediaan antar perusahaan yang berelasi tidak berbeda dengan eliminasi jenis transaksi antar perusahaan yang lain. Semua pendapatan dan beban yang dicatat oleh perusahaan-perusahaan yang terlibat harus dieliminasi seluruhnya dalam penyusunan laporan konsolidasi, serta semua keuntungan dan kerugian yang dicatat atas transaksi tersebut harus ditangguhkan sampai barang yang ditransfer dijual kepada non-afiliasi. Transfer pada biaya perolehan. Saat penjualan persediaan menghasilkan keuntungan ataupun kerugian, diperlukan satu ayat jurnal eliminasi untuk menghilangkan pendapatan dari penjualan antar perusahaan dan harga pokok penjualan terkait yang dicatat oleh penjual. Transfer dengan keuntungan dan kerugian. Perusahaan menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menetapkan harga transfer yang berbeda. Pada saat penjualan antar perusahaan termasuk keuntungan atau kerugian, eliminasi kertas kerja yang diperlukan untuk konsolidasi satu periode transfer mempunyai dua tujuan. Yang pertama, menghilangkan pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan, dan yang kedua, eliminasi atas persediaan dalam neraca untuk keuntungan atau kerugian dari penjualan antar perusahaan yang direalisasikan dengan menggunakan penjualan persediaan ke pihak lain. Berikutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai penjualan persediaan antar perusahaan. Penjualan arus ke bawah. Penjualan arus ke bawah adalah ketika terjadinya penjualan persediaan barang oleh perusahaan induk ke perusahaan anak. Pendapatan terpisah perusahaan induk meliputi laba yang belum direalisasikan anak tidak terpengaruh karena pendapatan hak minoritas dihitung sebagai laba bersih yang dilaporkan anak perusahaan dikalikan dengan persentase pendapatan hak minoritas. Dalam metode ekuitas, jumlah total laba belum direalisasikan dari penjualan arus bawah antar perusahaan dibebankan kepada pendapatan dari perusahaan anak. Persediaan akhir dari perusahaan anak meliputi laba yang belum direalisasikan hingga barang dagangan dijual ke entitas luar. Penjualan arus ke atas. Penjualan arus ke atas adalah ketika terjadinya penjualan persediaan barang dari entitas anak kepada entitas induk. Pendapatan bersih perusahaan anak meliputi jumlah total dari laba yang belum direalisasikan. Pendapatan terpisah perusahaan induk tidak dipengaruhi oleh laba yang belum direalisasi dengan penjualan arus ke atas, tetapi pendapatan bersihnya. Pendapatan persediaan akhir perusahaan induk meliputi laba persediaan yang belum direalisasikan hingga barang dagangan dijual kepada entitas luar. Dalam metode ekuitas, hanya saham proporsional perusahaan induk atau entitas induk, hanya saham proporsional perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi dari penjualan arus ke atas antar perusahaan yang dibebankan kepada pendapatan perusahaan anak. Materi selanjutnya, perlakuan akuntansi pada transaksi persediaan antar perusahaan. Penjualan kembali pada periode transfer antar perusahaan untuk mengilustrasikan konsolidasi pada saat persediaan dijual ke afiliasi dan dijual kepada PT yang non-afiliasi pada periode yang sama. Ayat jurnalnya adalah kas terhadap penjualan, kas di debit dan penjualan di kredit. Pada dalam kertas kerja konsolidasi, jumlah penjualan antar perusahaan harus dieliminasi dari penjualan dan harga pokok penjualan untuk menyatakan secara tepat total konsolidasi. Jurnalnya adalah penjualan terhadap harga pokok penjualan. Yang kedua, penjualan kembali pada periode setelah transfer antar perusahaan. Ayat jurnal metode ekuitasnya adalah kas pada debit dan juga investasi pada saham PT anak di kredit. Metode biaya dan juga metode ekuitas. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan, namun apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurangan investasi sesuai dengan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Kelebihan dari metode biaya adalah mengetahui jumlah transaksi yang belum atau akan digunakan yang menjadi sangat jelas. Kekurangannya harus melakukan pembalikan akun di awal periode di jurnal pembalik. Yang kedua, metode ekuitas adalah metode pencatatan investasi pada awal perolehan investasi. Investasi dicatat sebesar biayanya. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan biaya bagian laba atau rugi
investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Kelebihan dari metode ini adalah tidak perlu membuat jurnal pembalik, namun kekurangannya tidak mengetahui jumlah nilai sisa akun pada laporan keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses saya pemateri kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh soal perhitungan atas transaksi persediaan antar perusahaan. Kita langsung ke materinya. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar nilai bukunya itu 240.000 US dollar, dan pada nilai wajar kepemilikan non pengendali PT Anak pada tanggal yang sama dengan nilai wajarnya 60.000 US dollar. Asumsikan pada tanggal 1 Maret 2011, PT Induk membeli persediaan seharga 7.000 dan menjualnya ke PT Anak dengan harga 10.000 US dollar. Jadi jurnalnya yang pertama persediaan 7.000 US dollar, kasnya 7.000 US dollar, dan pembelian persediaan yang kedua kas 10.000 US dollar, penjualan 10.000 US dollar, dan penjualan persediaan ke PT Anak. Yang ketiga, beban pokok penjualan 7.000 US dollar, persediaannya 7.000 US dollar. Beban pokok penjualan yang dijual ke PT Anak. PT Anak juga mencatat pembelian persediaan dari PT Induk dan jurnalnya persediaan 10.000 US dollar dan kasnya 10.000 US dollar. Pembelian persediaan dari PT Induk. Berikut keuntungan direalisasikan dalam periode yang sama. Pada tanggal 5 November 2011, PT Anak menjual persediaan yang dibeli dari PT Induk ke PT non-afiliasi seharga 15.000 US dollar dan ayat jurnalnya kas 15.000 US dollar, penjualannya juga 15.000 US dollar. Jadi penjualan persediaan ke PT non-afiliasi. Yang berikut beban pokok penjualannya senilai 10.000 US dollar, persediaannya 10.000 US dollar. Itu beban persediaan yang dijual ke PT non-afiliasi. Yang berikut ada tabel, ada 3 pos penjualan, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Yang pertama PT Induk, penjualannya senilai 10.000, harga pokok penjualan 7.000, laba kotornya 3.000. Yang berikut pada PT Anak, penjualannya 15.000, harga pokok penjualan 10.000, laba kotornya 5.000. Pada kolom berikut total belum disesuaikan, penjualannya senilai 25.000, harga pokok penjualan 17.000, jadi laba kotornya dapat 8.000. Yang berikut total konsolidasi, penjualannya 15.000, harga pokok penjualan 7.000, laba kotornya 8.000. Yang berikut jurnal eliminasi, penjualan senilai 10.000 US dollar dan harga pokok penjualan senilai 10.000 US dollar. Laba terrealisasi dalam periode yang sama itu tidak ada eliminasi laba antar perusahaan yang diperlukan. Yang berikut keuntungan terwujud di periode berikutnya itu ketika persediaan dijual kepada afiliasi untung dan persediaan tidak dijual kembali selama periode yang sama. Berikut PT Induk membeli persediaan pada tahun 2011 seharga 7.000 US dollar dan menjual persediaan tersebut kepada PT Anak selama tahun berjalan seharga 10.000 US dollar. Nah, PT Anak menjual persediaan tersebut ke PT non-afiliasi seharga 15.000 US dollar pada 2 Januari 2012. Diperlukan jurnal eliminasi sebagai berikut. Penjualan senilai 10.000 US dollar, harga pokok penjualannya 7.000 US dollar, dan persediaannya senilai 3.000 US dollar. Eliminasi penjualan hilir persediaan antar perusahaan. Situ ada tabel, dilihat ada 4 pos penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, dan persediaan. Pada PT Induk penjualannya 10.000, harga pokok penjualan 7.000, laba kotor 3.000, jadi persediaannya 0. PT Anak penjualannya 0, harga pokok penjualannya 0, laba kotornya 0, dan persediaannya ada 10.000. Berikut total belum disesuaikan, penjualan 10.000, harga pokok penjualan 7.000, laba kotornya 3.000, jadi persediaannya 10.000. Yang berikut konsolidasi, penjualannya 0, harga pokok penjualan 0, laba kotornya juga 0, persediaannya 7.000. Yang berikut persediaan dimiliki 2 atau lebih periode. Perusahaan dapat menanggung biaya persediaan yang dibeli dari afiliasi selama lebih dari 1 periode akuntansi. Yang berikut persediaan held 2 atau lebih periode. Jika PT Anak memegang persediaan yang dibeli dari PT Induk, jurnal eliminasi berikut diperlukan dari kertas kerja konsolidasi setiap kali terkonsolidasi neraca disiapkan selama bertahun-tahun setelah tahun berjalan. Jadi antar perusahaan selama persediaan diadakan, yang pertama saldo laba 1 Januari itu 3.000 US dollar, persediaannya 3.000 US dollar. Eliminasi keuntungan persediaan awal. Yang berikut penjualan hulu sistem perpetual. Ketika penjualan persediaan hulu terjadi dan persediaan dijual kembali oleh induk kepada non-afiliasi selama periode yang sama, semua jurnal eliminasi dalam kertas kerja konsolidasi identik dengan yang ada dalam kasus hilir. Yang berikut contoh kedua.
Tanggal 1 Maret 2011, PT Anak membeli persediaan senilai 7.000 US dollar dan 1 April 2011 menjual ke PT Induk seharga 10.000 US dollar. Jadi pada tanggal 2 Januari 2012, PT Induk menjual ke PT non-afiliasi seharga 15.000 US dollar. Nah, jurnal eliminasi yang dapat dibuat adalah penjualannya senilai 10.000 US dollar dan beban pokok penjualannya senilai 7.000 US dollar dan persediaannya senilai 3.000 US dollar. Penjualan dari satu anak perusahaan ke perusahaan lain. Ini transfer persediaan sering terjadi antara perusahaan yang berada di bawah kendali umum atau kepemilikan. Contoh, PT Induk memiliki 90% saham beredar PT Anak 2 selain dari 80% kepemilikan di PT Anak. Jika PT Anak menjual persediaan dengan keuntungan sebesar 3.000 US dollar ke PT Anak 2 seharga 10.000 US dollar dan PT Anak 2 masih memiliki semua persediaan sampai akhir periode, maka ayat jurnal eliminasinya sebagai berikut. Yang pertama, penjualan senilai 10.000 US dollar, beban pokok penjualan senilai 7.000 dan persediaan senilai 3.000 US dollar. PT Anak menurunkan nilai persediaan 35.000 US dollar menjadi nilai pasar yang lebih rendah sebesar 25.000 US dollar pada akhir tahun dan mencatat jurnal sebagai berikut. Kerugian dari penurunan, yang pertama nilai persediaan 10.000 US dollar, persediaannya juga senilai 10.000 US dollar. Penurunan nilai persediaan ke nilai pasar, ayat jurnal eliminasinya sebagai berikut. Yang pertama, penjualan senilai 35.000 US dollar, beban pokok penjualan senilai 20.000 US dollar, dan persediaan 5.000 US dollar. Kerugian dari penurunan nilai persediaan senilai 10.000 US dollar. Berikut lebih rendah biaya atau pasar. Jadi dalam situasi semacam itu dapat diilustrasikan dengan mengasumsikan bahwa perusahaan induk membeli persediaan seharga 20.000 US dollar dan menjualnya ke anak perusahaannya seharga 35.000 US dollar. Juga asumsikan bahwa anak perusahaan masih memegang persediaan pada akhir tahun dan menentukan bahwa nilai pasarnya atau biaya penggantiannya adalah 25.000 US dollar pada waktu itu. Nah, anak perusahaan mencatat persediaan turun dari 35.000 US dollar ke nilai pasar yang lebih rendah senilai 25.000 US dollar di akhir tahun dan mencatat jurnal sebagai berikut. Kerugian penurunan pada nilai persediaan senilai 10.000 US dollar dan persediaannya senilai 10.000 US dollar. Jadi mencatat persediaan ke nilai pasar. Sementara jurnal ini menilai ulang persediaan menjadi 25 US dollar pada buku-buku PT Anak yang sesuai penilaian dari sudut pandang konsolidasi adalah 20.000 US dollar dan biaya asli persediaan kepada induk. Oleh karena itu, jurnal eliminasi diperlukan dalam konsolidasi kertas kerja. Yang berikut, lower of cost or market. Yang pertama, penjualan senilai 35.000 US dollar, harga pokok penjualannya senilai 20.000 US dollar, persediaannya senilai 5.000 US dollar, kerugian penurunan pada nilai persediaan senilai 10.000 US dollar. Materi berikut yang saya akan bawakan yaitu perusahaan di Indonesia yang melakukan transaksi persediaan antar perusahaan. Contoh perusahaan nyata di Indonesia yang melakukan transfer persediaan antar perusahaan yaitu PT Indofood Sukses Makmur terhadap entitas anaknya yaitu PT Indofood Mitra Bahari Makmur. Jadi pada tahun 2016, entitas anak yaitu PT Indofood Mitra Bahari Makmur melakukan transaksi kepada entitas induknya yaitu PT Indofood Sukses Makmur.